Baik, untuk Mas Azam, waktu yang tepat saya persilakan. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan tentang 10 menit guys. seminar pendidikan yang dimana 10 itu menit ya? ada kaitannya dengan skripsi saya dengan judul pengembangan media pembelajaran Gamemaster pada mata pelajaran Bahasa Indonesia SD kelas 5 10. Muhammadiyah Barbinamo. Di sini akan memaparkan tentang bab 1, bab 2, dan bab 3 dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Siti Mesarot SEMPD. Itu siri nggak sih tulisannya? Di sini akan memaparkan terlebih dahulu tentang bab 1, yaitu tentang pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, pembahasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk yang dihasilkan, manfaat pengembangan, asumsi pengembangan. RND juga tuh Ada Azam. ke latar belakang. Pada zaman yang sudah modern ini dan teknologi semakin canggih, maka akan diperlukan juga kreativitas dalam dunia pendidikan, yang dimana dengan mengembangkan media pembelajaran Gamemaster yang berbasis IT. Kita tahu media pembelajaran itu ada konkret dan IT. Saya mengambil media IT dengan aplikasi pembelajaran melalui smartphone atau handphone supaya memudahkan siswa atau siswi melaksanakan pembelajarannya. Lanjut, kemudian diidentifikasi masalah. Ada 4 pokok yang dimana itu kesulitan belajar siswa, perlu adanya media yang kreatif, kemudian adanya kurangnya media pembelajaran yang berbasis IT, pentingnya media yang bersifat permainan atau game. Lanjut, kemudian ini pembatasan masalah, yaitu tentang pengembangan pembelajaran berbasis IT. Nanti ruang lingkupnya itu berkaitan dengan media ajar yang berbasis IT. Kemudian lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 3, yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran Gamemaster dalam belajar bahasa Indonesia pada kelas 5, khususnya di SD Muhammadiyah Barbinamo. Yang kedua yaitu bagaimana kelayakan media pembelajaran Gamemaster dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 5, yaitu masih sama pada SD Muhammadiyah Barbinamo. Kemudian yang ketiga itu bagaimana efektivitasnya tentang media yang akan saya hasilkan di kemudian. Kemudian lanjut di tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu ada 3 cakupan. Yang pertama itu mengembangkan media pembelajaran Gamemaster dalam pembelajaran Indonesia. Kemudian mengetahui kelayakan, dan yang ketiga itu efektivitasnya. Lanjut kemudian di spesifikasi produk. Nah, pada spesifikasi produk ini yang dimana pada kemudian hari saya akan menghasilkan produk berupa aplikasi Gamemaster Bahasa Indonesia. Untuk nama aplikasinya sendiri sudah terpampang di layar. Kemudian dengan perpaduan antara game dan pembelajaran Bahasa Indonesia khususnya di kelas 5 sekolah dasar pada bab 3 dengan materi ekspresi diri melalui hobi. Dan ini sudah kami diskusikan dengan dosen pembimbing dan alhamdulillah diterima. Kemudian ada manfaat pengembangannya, yaitu sebenarnya ada banyak yang pada di sini ada salah satu dua manfaat, yaitu teoritis dan praktis. Teoritis ini berkaitan dengan nanti yang dijadikan referensi atau rujukan di kemudian hari. Kemudian yaitu tentang manfaat praktis, yaitu bagi penggunanya. Di antaranya ada siswa, guru maupun peneliti. Untuk siswa sendiri yaitu di sini sudah jelas dengan adanya media ini siswa akan lebih berkembang dan lebih kreatif lagi dalam pembelajaran. Dan adapun untuk guru itu lebih memudahkan pembelajaran karena bersifat di dalam aplikasi tersebut itu ada panduan-panduan tersendiri. Dan bagi peneliti itu dengan pengembangan media pembelajaran menggunakan Gamemaster ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti seperti itu. Kemudian lanjut lagi tentang asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan media pembelajaran Gamemaster ini adalah sebagai proses menghasilkan produk media pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan kurikulum merdeka. Kami garis bawahi itu kurikulum merdeka. Soalnya pada SD Muhammadiyah Barbinamo di kelas 5 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka dengan muatan materi yang tadi, yaitu ekspresi diri melalui hobi pada bab 3 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Itu kemudian di sini lanjut ke bab 2, yaitu tentang kajian pustaka. Di sini ada 4 pokok. Yang pertama itu tentang kajian teori, yang kedua yaitu tentang cara berpikir, yang ketiga kajian yang relevan, terus yang keempat yaitu tentang pertanyaan tentang penelitian. Langsung lanjut saja. Kajian teori yaitu tentang
di mana kami itu mengkaji terlebih dahulu tentang kurikulum merdeka itu bagaimana, terus modul pembelajaran atau modul ajar itu bagaimana, tentang media pembelajaran pun perlu kami kaji, dan kemudian ada poin keempat yaitu mata pembelajaran bahasa Indonesia SD itu seperti apa di kelas 5 khususnya. Dan lanjut tentang kajian penelitian yang relevan. Di sini saya sebagai peneliti yaitu ada 3 penelitian yang saya rujuk atau sebagai acuan jadi penelitian yang saya hasilkan nanti. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Mila Asti Mediastika, yang dimana itu masih ada kaitannya dengan pembelajaran dari sekolah dasar dengan pengembangan media pembelajaran mobile learning berbasis Android, yang dimana itu masih ada kaitannya dengan produk saya yang dihasilkan nanti besok. Kemudian itu peneliti dari Amil pada tahun 2020 yaitu masih sama dengan berbasis Android. Terus kemudian dari Fatoni, bahwasanya kita tahu pas waktu di pembelajaran semester 3 kita mengenal bahwasanya Fatoni ini pernah mengajarkan di pembelajaran IPA di waktu kelas semester 3, yaitu dengan berjudul pengembangan media Iya, seperti itu, pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, yang dimana itu sebagai rujukannya nanti di PGSD, bukan nanti, sudah terlaksana di di PGSD. Kelas kita pun pernah sebagian mendapatkan produk dari beliau. Kemudian lanjut ke kerangka berpikir. Nah, ini penting bagi kami untuk sebagai acuan kerangka berpikir, yaitu dari atas hingga ke bawah. Dari yang pertama itu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada materi ekspresi diri melalui hobi. Terus masalahnya apa? Di sini ada 2, yaitu media pembelajaran kurang menarik masalahnya. Terus kelayakan media pembelajaran yang berbasis IT juga di sana kurang. Terus kemudian jika tidak teratasi, bagaimana? Jika tidak diatasi, maka pembelajaran kurang menarik dan terkesan jenuh, sehingga pembelajaran kurang maksimal bagi siswa dan siswi kelas 5 khususnya. Kemudian akibatnya, jika diteruskan akan mengakibatkan masalah pembelajaran yang kurang inovatif bagi siswa atau siswi, akan merasa jenuh dengan pembelajaran yang monoton, seperti halnya dengan metode yang ceramah dan semacamnya. Dengan di sini adanya media yang baru, yaitu akan lebih menarik. Terus solusinya bagaimana? Saya mengungkapkan perlu adanya media pembelajaran yang bervariasi. Di sini media pembelajaran itu banyak ya, dari yang konkret itu misalnya dari bersifat nyata. Kalau misalnya IT itu bersifat dengan adanya teknologi seperti itu. Kemudian harapan saya yaitu mencapai pembelajaran yang inovatif seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan peneliti, yaitu ada 3, bagaimana proses pengembangan media pembelajaran proses IT-nya bagaimana, terus bagaimana kelayakannya, terus bagaimana efektivitasnya. Kemudian di sini ada bab 3 tentang metode pengembangannya, prosedur pengembangannya, desain uji coba produk, subjek coba, terus teknik, instrumen pengumpulan data dan teknik analisa data. Di sini yang pertama itu metode pengembangan. Kita singkat saja, saya menggunakan R&D atau Research and Development dari Profesor Dr. Sugiono, itu sudah menjelaskan, tapi berhubung waktu kita langsung lanjut ke prosedur pengembangan. Nah, di sini prosedur pengembangannya pada penelitian ini peneliti menggunakan model pengembangan ADDIE, yaitu yang dimana analisis, design, develop, implementasi atau evaluasi. Jadi di sini sangat konkret dari yang awal analisis dan sampai ke evaluasi. Terus kemudian lanjut lagi ke desain uji coba produk. Uji coba produk itu ada 2. Yang pertama itu uji coba yang terbatas, yaitu dari diskusi saya dengan dosen pembimbing, yaitu dicapai dari diskusinya itu ada 2 siswa dan 2 siswi pada kelas 5 SD Muhammadiyah Bangun. Kemudian uji coba lapangannya itu pada kelas 5 SD Muhammadiyah Bangun. Terus lanjut lagi ke subjek coba. Nah,
Subjek coba ini yaitu pada siswa-siswi kelas 5 SD Muhammadiyah Binangun, alamatnya Kalipakis, Tirta Mall, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, tahun 2023 tahun 2024, sebanyak 25 siswa dan siswi dengan alasan pemilih yang sudah ditetapkan pemilihan yang sudah ditetapkan peneliti dan dengan hasil diskusi bersama dosen pembimbing yaitu Ibu Profesor Dr. Sunarti MPD sebagai uji coba pada penelitian tersebut. Dari sini saya akhiri, apabila ada kekurangan bisa mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan dan saran ke teman-teman agar Muhammad ya. Kuat kan? Mantapan ini.